You See What I See, exclusive on Spotify. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Sukawati semua. Ketemu lagi bareng saya Raden Ruli di Mencekam. Ya, masih dalam suasana Hari Ibu ya. Kebetulan cerita ini juga tentang ibu yang dikirim oleh salah satu kontributor kita, kontributor kesayangan kita ya, Mbak Bunga. Terima kasih sudah mengirimkan ceritanya. Seperti apa ceritanya? Jangan lupa untuk di-subscribe dulu channel ini, dinyalakan lonceng notifikasinya, dan dibagikan ke teman-teman yang juga suka dengan cerita horor. Selamat Hari Ibu, ini dia Mencekam, menceritakan email kamu. Mungkin gak semua anak punya hubungan baik sama kedua orang tuanya. Salah satunya adalah saya. Tapi walau bagaimanapun dan sekesal apapun kita terhadap orang tua, yang namanya orang tua ya tetaplah orang tua. Beberapa tahun lalu, bapak dan ibu yang sudah tidak mengurus saya selama puluhan tahun, mengabarkan kalau mereka akan kembali ke kota tempat saya tinggal. Padahal bisa dikatakan saat itu saya dan anak-anak saya sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Ditambah lagi kedua anak kami itu sedang sakit-sakitan. Setiap bulan kami pergi ke rumah sakit untuk kontrol dan mengecek kesehatannya. Apakah ada kemajuan atau tidak. Awalnya bapak, ibu, dan dua orang adik saya mencari kontrakan yang murah. Seminggu sekali saya datang membawakan sembako dan sayur-sayuran ala kadarnya. Saya berusaha sekuat tenaga untuk membantu mereka agar mereka tidak kesusahan. Tapi lambat laun, finansial saya juga sedang tidak baik-baik saja. Anak-anak saya masuk rumah sakit, sehingga saya tidak bisa memberikan bantuan untuk bapak, ibu, dan adik-adik saya. Salah satu adik saya berkebutuhan khusus, sehingga tidak bisa untuk membantu perekonomian keluarga. Sementara yang satu lagi, semacam memiliki trauma mendalam, hingga membuatnya antisosial. Dalam keadaan yang seperti itu, saya mengupayakan apapun. Berjualan di pasar, menjadi buruh, melakukan apa saja yang sekiranya bisa menghasilkan uang. Tapi ternyata tetap saja tidak cukup. Saya pergi ke rumah saudara-saudara ibu, mengabarkan kalau ibu kembali ke kota kami. Tadinya bapak tinggal di kota lain karena bekerja di sebuah pabrik. Tinggal di kota itu puluhan tahun dan kembali ke sini karena katanya ibu sudah mulai tua dan sakit-sakitan. Bapak takut nanti disalahkan oleh saudara-saudara ibu yang masih berjumlah 7 orang di kota ini. Tapi ketika ibu kembali ke sini dan saya membawa kabar kalau beliau sudah mulai sakit-sakitan, sudah mulai tua, mereka dengan entengnya menjawab kalau mereka itu sudah punya kehidupan sendiri-sendiri. Sudah punya keluarga, sudah punya tanggungan, sehingga akan sangat berat bagi mereka untuk membantu kami. Jadi ya, sudahlah. Pikir saya, mungkin Allah memang meminta saya untuk berjuang secara maksimal. Dan saya harus kuat untuk itu. Karena tidak ada satu orang pun dari saudara-saudara ibu yang mau membantu. Akhirnya saya meminta bantuan beberapa orang teman. Padahal ya saudara-saudara ibu itu kan sudah besar ya. Sudah ibu sekolahkan sampai tingkat kuliah. Tapi saya terpaksa merendahkan diri di hadapan teman-teman untuk meminjam uang. Karena saya memang benar-benar tidak bisa mendapatkan uang dalam jumlah yang cukup. Ibu saya tidak punya kartu miskin karena tidak punya surat pindah. Ribet dan butuh uang untuk mengurusnya. Pihak-pihak terkait susah banget untuk ditemui. Ibu juga gak punya BPJS, sehingga semakin hari di sela-sela kesehatannya yang makin menurun, saya hanya bisa memandangi ibu yang mati perlahan-lahan. Rasanya benar-benar menyedihkan. Saat sudah tidak ada lagi yang bisa saya lakukan, setelah bolak-balik berjuang, setelah saya setiap minggunya hanya bisa membawakan sayur-mayur yang saya dapat dari pasar, saya seolah-olah menelan ribuan sembilu di dalam hati.
Rasanya jangan ditanya, menyesakkan dada. Selama berbulan-bulan ibu sakit dan saya tidak bisa membawanya ke rumah sakit. Rasanya saya nggak sanggup untuk menelan sebutir nasi pun. Sudah belasan kali bapak dan ibu berpindah-pindah kontrakan karena tidak sanggup untuk melunasinya. Saya merasa tertampar sebagai seorang anak sulung. Tapi mau bagaimana lagi? Tidak mungkin saya terus-menerus meminjam uang dari teman-teman, sementara saya sendiri tidak tahu kapan perekonomian saya bisa mapan. Singkat cerita, di suatu maghrib, adik saya mengabarkan bahwa ibu meninggal dunia. Untungnya Allah masih memberikan saya kesempatan untuk mengurus beliau. Beberapa hari sebelumnya saya sempat mencuci kain-kain bekas punya ibu. Kotoran-kotorannya, memotong kukunya, memijat kaki dan tangannya, serta meminta doa. Saya berkata, "Doain saya ya Bu, semoga kita ini gak cuma bahagia di dunia aja, tapi di akhirat juga." Ibu sempat mengaminkan doa di hari Jumat itu. Dan malam minggunya, ibu meninggal dunia. Tidak banyak orang-orang yang datang ke rumah kontrakan itu. Rumahnya benar-benar sepi. Tapi saya bersyukur semua adik-adik ibu bisa datang walau semuanya sudah terlambat. Minggu pagi, kali pertama saya melihat ibu dengan begitu jelas. Tubuhnya dingin, kaku, tidak bergerak. Saya mencoba untuk menahan tangis saya yang turun deras. Entah mengapa. Ada begitu banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan waktu itu. Mengapa ibu meninggalkan saya? Mengapa ibu gak mau membesarkan saya? Tapi tentu saja ibu tidak bisa menjawabnya. Pertanyaan-pertanyaan itu akhirnya diakhiri dengan permintaan-permintaan maaf saya yang tidak becus menjadi anak sulung. Saya yang tidak bisa membawa orang tuanya untuk dirawat di rumah sakit. Andai saja saya lebih giat berusaha bekerja, mungkin ibu bisa selamat, menikmati waktu yang lebih panjang. Pikir saya waktu itu. Karena kasihan melihat bapak yang sendirian, tidak ada saudara lain, hanya berteman 2 orang adik saya memutuskan untuk menginap di rumah kontrakan itu. Sebenarnya ada tetangga kanan dan kiri, tapi jaraknya mungkin sekitar 5 hingga 10 meter. Karena bapak orang baru, bapak nggak begitu punya banyak teman di sana. Yang datang takziah itu ya nggak begitu banyak juga. Tapi alhamdulillah, saya masih merasa bersyukur. Sekitar jam 9 malam, rumah sudah sepi. Ruang tamu itu saya pandangi. Beberapa hari ibu sempat terbaring di sana, hanya beralas tikar. Lagi-lagi saya merasa miris. "Ya udah Mas, kalau udah capek istirahat di kamar aja. Ajak tuh anak-anak kamu," kata bapak saya. Dan saya menurut. Anak-anak saya juga untungnya anak-anak yang pendiam, tidak banyak tingkah, kalem. Dan saya merasa bersyukur. Saya masuk ke dalam kamar, anak-anak saya tertidur. Dan tidak tahu jam berapa waktu itu. Tiba-tiba saya mendengar suara lirih. "Bangun Mas, sini ibu pangku." Ucap sebuah suara membuat bulu kuduk saya merinding. Suaranya sama persis dengan suara almarhumah. Saya membuka mata perlahan-lahan karena silau. Dan tiba-tiba saja mendadak migrain. Saya melihat sesuatu yang menyerupai ibu. Sosok itu tinggi besar. Wajahnya, pakaiannya, suaranya sama persis. Tapi
Dia benar-benar tinggi sampai kepalanya menyentuh ke plafon. Senyumnya bukan senyum tulus, tapi senyum yang seolah-olah mengejek. Saya mengucap istighfar. Astagfirullahaladzim. Kemudian saya menggeleng-geleng kepala. Enggak, ini cuma halusinasi saja. Mungkin karena saya kecapean dan ada rasa kecewa ditinggalkan. Saya mencoba untuk mengusap wajah dan mengucek mata. Tapi sesuatu itu tidak juga pergi, malah semakin mendekat. Mas, sini mas, ibu pangku. Saya menggeleng lagi. Tidak, kamu bukan ibu. Ibu sudah tidak ada. Ibu sudah pergi. Ibu sudah dimakamkan. Saya berteriak seperti itu. Mungkin saya sudah berteriak-teriak beberapa kali dari dalam kamar. Mungkin juga bapak dan adik-adik saya belum tidur dan masih duduk di ruang tamu sehingga mereka mengetuk-ketuk pintu beberapa kali. Saya tidak mungkin membukakan pintu karena sesuatu itu berdiri di dekat pintu. Dia tersenyum, menyeringai. Saya berteriak lagi. Pergi! Kamu bukan ibu! Mas, ada apa mas? Buka pintunya! Teriak bapak dari balik pintu. Saya semakin lemas saat sesuatu itu semakin mendekat dan mendekat dengan tubuh yang semakin mengecil. Saya yang memang rindu sosok ibu sempat terkecoh saat dia merentangkan tangannya. Ayo sini mas, ikut ibu. Kamu gak kangen sama ibu? Ibu kangen banget loh sama kamu. Saya menggeleng. Anak bungsu saya menangis. Saya memegang keningnya yang terasa hangat. Karena saya gak kunjung membukakan pintu, bapak dan adik bungsu saya mendobrak pintu. Dan sesuatu itu menghilang secara tiba-tiba. Dalam pandangan adik bungsu saya yang memang gak bisa berbicara dengan jelas. Tapi sepertinya dia tahu keadaan saya malam itu. Dia memeluk saya, menangis. Jangan nangis mas, kata adik saya terbata-bata. Saya memeluknya. Saya juga ikut menangis karena sedih. Saya merasa egois kenapa saya memikirkan hal yang macam-macam, hal yang buruk-buruk mengenai bapak dan ibu saya. Mungkin saya sengaja dititipkan memang karena bapak dan ibu tidak sanggup merawat saya. Atau mungkin saja bapak dan ibu memang perlu waktu khusus untuk merawat kedua adik saya. Saya menangis terseduh-seduh. Ada aroma melati yang cukup menyengat, membuat bulu kuduk saya kembali merinding. Bapak meminta saya untuk kembali beristirahat. Tapi saya demam. Saat saya sedang ke belakang rumah, yang kebetulan memang kamar mandinya itu letaknya cukup jauh dari kamar. Saya mendengar sesuatu. Seperti ada seseorang yang sedang berkegiatan di kamar mandi. Tapi saya cuek. Saya pikir ya sudahlah. Mungkin memang kontrakan ini ada sesuatu atau lainnya yang tinggal di sini. Saat saya memasak air untuk membuat teh, ya karena bapak tidak punya termos di rumah. Saya masuk kembali ke kamar mandi. Tiba-tiba saja di antara langit-langit kamar mandi menyembul sebuah wajah. Lagi-lagi sosok yang menyerupai ibu. Kamu ngapain mas? Tanya sosok itu sambil menyeringai. Saya terkejut, merinding, takut. Saya meninggalkan dapur begitu saja padahal kompor masih menyala. Tubuh saya gemetar ketakutan waktu itu. Bapak menanyakan, kenapa dan ada apa? Saya bilang, ada sesuatu di kamar mandi. Bapak menghela napas kemudian ke dapur. Di dapur, Bapak terdengar bersumpah serapah. Teh hangat dan kompres sudah siap. Anak bungsu saya meminum air hangat itu. Sedikit berkeringat. Saya menghabiskan sisa tehnya. Dan saya merasa lega. Kemudian kami melanjutkan tidur.
Dua adik saya menemani di kamar itu. Hingga tiba waktu menjelang subuh, saya mendengar suara ketukan dari ruang tengah. Bapak saya gak tahu tidur di ruang tengah apa di ruang tamu. Tapi ketukan itu terus saja mengganggu. Saat saya sedang beranjak untuk memeriksa, tiba-tiba adik bungsu saya memegang pergelangan kaki saya, membuat saya terkejut. Adik saya tersenyum, lalu menggeleng, seolah ingin berkata, tidak usah diperiksa, jangan dibuka pintunya, biarin aja. Jadi ya saya tidak jadi memeriksa. Saat suara irham subuh mulai terdengar di masjid, saya tidak melihat bapak di rumah. Adik-adik dan anak-anak saya tertidur pulas. Saya rencananya berniat untuk mengaji sebelum sholat subuh. Tapi ketika saya keluar dari kamar, dari sudut mata saya menangkap sesuatu di ruang tamu. Sesuatu itu seperti sedang tertidur, mengenakan mukena. Posisinya sama persis ketika ibu saya dikafani. Saya tidak mau menoleh, tapi sesuatu itu seolah-olah memaksa saya untuk menoleh. Langkah saya sangat berat dan tertahan, apalagi terdengar suara panggilan lirih. Mas, sini mas, ayo sini main sama ibu. Kemudian suara itu diiringi dengan suara kekehan yang panjang. Saya mengucap istighfar di dalam hati. Kemudian jalan panjang menuju kamar mandi terasa benar-benar panjang, bagai labirin yang tidak berujung. Tapi pikir saya harus sholat subuh. Saya harus mendoakan ibu saya. Ibu saya mungkin akan sedih kalau saya tidak jadi anak yang baik, serta mendoakannya. Saya kuatkan hati walaupun rumah itu memang benar-benar terasa aneh dan suram. Saya pun melaksanakan sholat subuh. Adik-adik saya bangunkan. Mereka bergantian sholat. Jam 6 pagi, bapak pulang sambil membawa sarapan. Bermain bersama cucunya di halaman depan rumah kontrakan. Saya melihat wajah bapak tampak tua dan lelah. Saya merasa bersalah. Orang yang paling tersakiti dan orang yang paling banyak berkorban adalah bapak. Tapi saya tidak bisa membantu apa-apa. Kami bermain di teras. Kedua adik saya juga menyusul. Di teras itu ada sebuah tenda kecil seperti payung warna-warni, ada 4 bangku. Kedua adik saya bersama keponakan-keponakannya sambil sarapan sesekali mengejar kupu-kupu. Rumah saya biarkan kosong, dengan pintu depan dan belakang yang terbuka lebar. Harusnya pagi hari ya seperti itu. Suasana hangat. Tapi ada hawa dingin yang dibawa dari dalam rumah. Dari tempat kami tidur semalam, yang kacanya terbuka, saya melihat seperti ada sesuatu yang sedang berdiri, mengenakan mukena berwarna putih. Saya terkejut. Bapak langsung menoleh ke kamar, lalu ikut mengucap istighfar. Bapak lihat juga? Tanya saya sambil mengusap tengkuk. Tugas setan memang mengganggu manusia, Mas. Istiqomah saja, ucap bapak seperti itu. Saya memandang mata tua bapak, kemudian mengangguk. Mungkin saya tidak bisa seperti bapak. Saya salut. Gimana sih pak? Kok bisa dapat kontrakan seperti ini? Tanya saya penasaran. Ya mau gimana lagi, ini kan yang paling murah. Saya mengangguk-angguk mendengarkan bapak. Rumah benar-benar sepi, padahal saat itu mungkin sekitar jam 7 atau jam 8 pagi. Tidak ada satu orang pun yang lewat. Padahal di depan kami adalah sebuah taman anak-anak. Tapi katanya sudah ditutup selama hampir 1,5 tahun. Malamnya saya ingin pulang ke rumah. Tapi saya tidak tega melihat bapak. Lagi-lagi saya menginap di sana bersama anak-anak. Pengajian malam kedua
hanya dihadiri oleh beberapa orang jemaah masjid dan saudara-saudara ibu. Selepasnya, tidak ada lagi mereka yang berbasa-basi memberikan penghiburan. Mereka langsung pulang. Kami tidak berekspektasi tinggi, ya biarkan saja, kata bapak. Dengan suara yang bergetar dan air mata yang berkaca-kaca, malam itu kami tidak bisa tidur dengan tenang. Entah kenapa, hawa kamar itu benar-benar berbeda. Kata bapak, kalau nggak bisa tidur di kamar, tidur saja di ruang tengah atau di ruang tamu. Tapi di ruang tamu tidak ada gorden, sehingga terlihat dari luar. Nggak apa-apa pak, tidur di ruang tengah saja, ucap saya. Adik-adik saya membantu saya untuk memasang tikar-tikar tipis. Kami menonton televisi sampai benar-benar mengantuk. Tapi kantuk tak juga datang. Saya mendengar air keran menyala. Adik saya yang bungsu melangkah dengan ringan menuju kamar mandi. Kemudian mematikan keran itu. Tapi keran itu kembali menyala. Sehingga adik saya harus bolak-balik ke kamar mandi. Sampai bapak harus turun tangan untuk pergi ke kamar mandi. Jam 11:30 malam, bapak meminta saya untuk tidur. Karena anak-anak juga sudah mulai tidur saat itu. Bapak bilang, tidur aja mas, istirahat, nanti bangun untuk sholat malam. Saya mengiyakan. Saya berusaha untuk memejamkan mata. Saya tidur di dekat adik-adik sementara anak-anak saya dibentengi oleh bapak. Baru beberapa menit tertidur, terdengar suara ketukan dari jendela kaca di samping. Adik saya yang bungsu kebetulan memang belum tidur nyenyak. Dia berusaha menyibak gorden dan terkejut. Ya, kami semua jadi ikut terkejut karena mata saya dan bapak tertuju pada jendela itu. Dan bukan saya saja yang melihat, tapi semua. Sesuatu berdiri begitu besar di dekat barisan pohon pisang. Sesuatu itu mengenakan mukena sambil melipat tangan di depan dada. Wajahnya sama, persis dengan wajah almarhumah ibu. Bapak saya kembali menutup gorden dengan sarung 2 lapis, lalu berteriak takbir. Allahu Akbar! Sambil membaca ayat kursi dengan suara yang nyaring. Adik saya jadi ikut-ikutan walaupun bacaannya tidak lurus. Setidaknya saya tidak sendirian. Aneh rasanya. Kenapa sesuatu itu mengambil wujud ibu yang sudah meninggal dunia? Rasanya setiap melihatnya saya merasa takut. Tapi di satu sisi saya juga teringat ibu saya. Karena tahu kabar ibu saya meninggal, beberapa orang teman mengirimkan sedikit uang bela sungkawa. Saya memberikan uang itu untuk bapak membayar uang sewa. Saat itu bapak bimbang apakah harus merantau ke kota tempat saya tinggal atau akan pulang ke kota di mana bapak dan ibu pernah tinggal selama puluhan tahun. Rasanya tidak tega melihat bapak dan adik-adik saya luntang-lantung seperti itu. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan ditanya alasannya, karena memang benar-benar tidak bisa. Bukan saya tidak mau berupaya. Akhirnya setelah 1 minggu di sana, kami meninggalkan rumah itu. Rumah yang bapak ibu tinggali sejenak, tapi menorehkan kenangan yang luar biasa mendalam. Saya memandangi rumah itu, sesekali menoleh ke belakang, di mana saya melihat sebuah siluet. Pergerakan dari gorden yang tampak tertarik perlahan di kamar tengah. Sesuatu yang mengenakan mukena. Tampak memandang saya dengan tatapan yang sangat tajam. Saya buru-buru mensejajarkan langkah saya dengan bapak. Anak bungsu saya gendong. Sementara yang lainnya saya tuntun. Bapak nggak apa-apa pulang ke kota itu? Tanya saya. Ya mau gimana lagi. Hidup memang harus seperti itu mas. Doakan saja bapak dan adik-adik sehat ya. Lagi-lagi
saya merasa bersalah. Yang bisa saya lakukan hanyalah berdoa. Berdoa dan berdoa. Saya berusaha untuk menepikan sejenak pemikiran-pemikiran saya mengenai hal buruk tentang orang tua saya. Orang tua adalah sesuatu yang kedudukannya sangat mulia. Saya menyesal pernah berburuk sangka. Saya juga menyesal mengapa tidak menyayangi ibu sejak dulu. Terlepas apa yang beliau lakukan terhadap saya. Maafin Mas ya Bu. Bahagia di surganya Allah. Itu dia untuk mencekam episode kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai habis. Dan jangan lupa buat kamu yang punya cerita atau pengalaman horor, silahkan dikirim saja ke email di podcast.ceritahoror@gmail.com. Boleh pengalaman pribadi, pengalaman teman, orang tua, saudara. Jangan lupa juga untuk di-subscribe channel ini, dinyalakan lonceng notifikasinya, dan dibagikan ke teman-teman yang juga suka dengan cerita horor. Sekali lagi, selamat Hari Ibu. Saya Raden Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.